Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang. Izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Muhammad Reza Sandi, STB 4614 Prodi Teknik Masyarakatan C. Izin Bang, eh, saya mau bertanya nih, apakah saya diperkenankan bertanya terkait kode etik pemasyarakatan Bang? Boleh, silahkan. Sebelumnya, Abang bekerja di unit apa? Saya kerja di UPT LPK kelas 1 Martapura. Di bagian apa Bang? Sekarang di staf registrasi. Oh, oke Bang. Eh, Mungkin saya langsung aja ke pertanyaan. Apakah Hmm. Abang ini mengetahui sebagai petugas nih tentang kode etik petugas pemasyarakatan atau pegawai Eh, pemasyarakatan? oh ya, saya tahu. Ya Bang. Eh, Boleh jelaskan Bang, mungkin apa yang Abang tahu tentang kode etik petugas atau pegawai pemasyarakatan? Kode etik pemasyarakatan merupakan pedoman dalam bersikap, tingkah laku, maupun perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau anak binaan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Dalam melaksanakan tugas, kita wajib maupun memperdomani pada kode etik ialah yang pertama berorganisasi, yang kedua melakukan pelayanan terhadap masyarakat, yang ketiga melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga warga binaan pemasyarakatan. Keempat, melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan. Yang kelima, melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya. Yang keenam, kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kita sebagai pegawai kemasyarakatan harus memiliki etos kerja yang telah tercantum dalam Tridharma Petugas Pemasyarakatan. Begitu. Oke, baik Bang. Selain itu, eh, Abang nih sebagai petugas atau pegawai pemasyarakatan pasti mengetahui tentang eh, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya. Mungkin bisa jelaskan Bang terkait apa sih etikanya tentang melaksanakan kerjasama dengan Jadi, penegak hukum lainnya. Jadi kita dalam beretika dengan APH dengan penegak hukum lainnya, yaitu dengan menghormati dan menghargai kesetaraan profesi, seperti mampu menjalin kerjasama secara bertanggung jawab. Berikutnya memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. Dan ketiga, memelihara dan memupuk kerjasama yang baik tanpa merusak tanggung jawab. Jadi kita harus menjaga, menghormati, dan berwibawa. Contohnya seperti pertama, selalu bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan. Yang kedua, tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat merendahkan diri sendiri maupun profesi orang lain. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang. Eh, Selanjutnya lagi, pasti yang namanya pegawai pemasyarakatan itu eh, setelah bertugas itu pasti berada di lingkungan masyarakat. Hmm. Eh, apa yang Anda ketahui gitu tentang etika kita dalam bermasyarakat? Jadi etika kita sebagai pegawai pemasyarakatan dalam kehidupan dalam bermasyarakat, yaitu yang pertama kita tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kedua, tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial kemasyarakatan atau keagamaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak menjadi penagih utang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Yang keempat, tidak menjadi perantara atau maklar perkara dan pelindung perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan yang dapat mencemarkan nama baik korps.
Yang kelima, tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, atau mempunyai istri atau suami lebih daripada satu tanpa izin orang tersebut. Berikutnya, keenam, tidak menjadi wakil kepentingan orang atau kelompok atau politik tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketujuh, berikutnya, tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai pemasyarakatan, kecuali atas perintah jabatan seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa yang Abang ketahui ini tentang pegawai pemasyarakatan yang profesional itu seperti apa sih? Sepengetahuan saya, petugas pemasyarakatan yang profesional itu harus dapat memahami peran mereka dengan baik, menjalankan tugas dengan penuh integritas, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan warga binaan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi pedoman umum dan melaksanakan tugas petugas pemasyarakatan. Begitu. Oke, dari semua yang Abang jelasin tentang kode etik petugas pemasyarakatan, yang pasti eh, yang Abang tahu nih tentang mungkin ada salah satu atau beberapa pegawai yang mungkin melanggar kode etik itu. Yang Abang tahu nih tentang pelanggaran tersebut atau sanksi yang diberikan gitu pada mereka yang melanggar kode etik ini. Apa, Bang? Jadi yang saya ketahui, pertama, pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral, yang pertama. Yang kedua, sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Terus, sanksi moral itu berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Keempat, dalam hal pegawai, pemasyarakatan dikenai sanksi moral harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh pegawai pemasyarakatan tersebut. Berikutnya yang kelima, pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungan sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya, Abang sebagai pegawai pemasyarakatan ini sudah sangat memahami tentang kode etik pegawai pemasyarakatan. Eh, saya rasa yang pegawai yang lainnya, pegawai petugas masyarakat yang lainnya juga dapat, saya harapkan juga dapat memahami tentang kode etik ini. Oke, baik, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sukses selalu, Bang. Itu saya rasa kode-kode ini ya, baik. Terima kasih Mas Reza. Semoga sukses selalu. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait kode etik pegawai pemasyarakatan. Eh, saya menyelesaikan tugas UAS pengganti dari mata kuliah Etika Profesi Tugas Pemasyarakatan. Oke, yang pertama tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH garis datar 16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan merupakan pedoman dalam bersikap, tingkah laku, maupun perbuatan pegawai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan, dan melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya, serta kehidupan di masyarakat. Pedoman pada kode etik pegawai pemasyarakatan yang pertama
adalah satu, berorganisasi; dua, melakukan pelayanan terhadap masyarakat; yang ketiga, melakukan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan; yang keempat, melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan; lima, melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya; yang keenam, kehidupan bermasyarakat. Oke, saya jelaskan pedoman pegawai pemasyarakatan dalam kode etik ini. Yang pertama yaitu etika dalam berorganisasi, bahwa dalam menjalin hubungan kerja yang baik dengan semua rekan kerja, baik bawahan maupun atasan, melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, taat dan disiplin pada aturan organisasi. Yang kedua, melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Di antaranya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat, dengan tegas, adil, dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, melakukan pelayanan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Di antaranya menghormati harkat dan martabat warga binaan pemasyarakatan, mengayomi warga binaan, tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja, dan tangguh dalam berkepribadian, bijaksana dalam bersikap. Keempat, melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan. Eh, Ini termasuk dalam UPT Rubasan, diantaranya mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk ancaman, mampu menilai kondisi yang dapat menimbulkan rusaknya benda sitaan dan barang rampasan negara, tidak memanfaatkan benda sitaan dan barang rampasan negara tanpa hak untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, melakukan hubungan dengan aparat penegak hukum lain. Baik, melakukan hubungan ini diantaranya menghormati dan menghargai kesetaraan profesi antara aparat penegak hukum lainnya, dan menjaga kehormatan serta kewibawaan profesi. Yang terakhir, yang keenam, kehidupan masyarakat. Etika ini diantaranya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial, masyarakatan, atau keagamaan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan, tidak menjadi penagih hutang atau menjadi pelindung orang yang mempunyai hutang, tidak menjadi perantara atau kelar perkara dan pelindung perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan yang dapat mencemarkan nama baik korps, tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, atau mempunyai istri, suami lebih dari satu orang tanpa izin, tidak menjadi wakil kepentingan orang atau kelompok atau politik tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai pemasyarakatan kecuali atas perintah jabatan. Sanksi kode etik apabila tugas masyarakatan eh, melakukan pelanggaran. Yang pertama, pegawai masyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral. Yang kedua, sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat bina kepegawaian. Tiga, sanksi moral itu berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Yang keempat, dalam hal pegawai masyarakatan dikenai sanksi moral harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh pegawai masyarakat tersebut. Yang kelima, pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sampai pangkat pejabat struktural eselon 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, terakhir, selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Saya harap eh, dari banyaknya penjelasan saya harap pegawai pemasyarakatan di Indonesia memahami dan mengerti betul tentang etika pegawai pemasyarakatan, karena ini menjadi salah satu pedoman dalam bertugas agar tidak terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan terciptanya sanksi kode etik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.